Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Apa? Jadi hari ini kita mau bahas Roy Suryo lagi. Hah? Roy Suryo lagi? Suryo Ya, CS. habis-habisnya dan kali ini dia kayak tersudut gitu. Hah? Kenapa Karena dia tersudut? Bukannya dia Dia digerebek sama warga. Ya Allah. Diusir warga. Diusir sama warga. Kenapa? Jadi ceritanya tuh kan Roy Suryo. Mas Roy. Ini Mas Boy. Mas Bukan, Boy. itu Mas Boy. Jadi Mas Roy Suryo and the Gang ini kan dia rencananya mau bikin acara kegiatan judulnya Mimbar Rakyat. Nah, Wes. penyelenggaranya ini Rumah Juang Demokrasi dan Benar. acaranya itu di Desa Sawahan, daerah Boyolali, Jawa Tengah. Di desa. Di Iya, desa. di desa. Wow. Ya. Terus di peristiwa pengusirannya itu tanggal 26 dan acaranya itu dari tanggal 27 sampai 28. Jadi acaranya 27, 28, 26 udah Udah diusir. gak diusir. Nah, gegara para warga di daerah pemukiman itu menganggap kalau mereka ini, beliau-beliau ini nih takutnya bikin acara yang memprovokasi. Karena kan acara itu sendiri dalam rangka merayakan 97 tahun Sumpah Pemuda nanti, Oh, tanggal 28 iya. Oktober. Tapi masalahnya temanya soal ini melengsarkan Gibran. Memakzulkan Gibran. Memakzulkan Gibran. Jadi kayak melenceng. Memang temanya udah begitu. Temanya udah begitu, padahal perayaannya 97 tahun Sumpah Pemuda, makanya para warga mikir terprovokasi, takut memecah belah warga gitu ya. Akhirnya tanggal 26 Mei itulah nggak ada gitu, kayak diusir gitu. Kalau penonton lihat video yang beredar itu warganya ngomong, "Bang, kampung kita nih adem ayem gitu. Gitu. Jangan dimasukin sama provokasi-provokasi kayak gini. Gak boleh acara ini ada gitu." Dan katanya juga selain memasukkan Gibran, acaranya tuh kegiatannya bakalan ngebahas isu soal lagi-lagi yang mereka gaungkan terus, ijazah Pak Jokowi, ijazah palsu gitu. Jadi ya mungkin para warga mikirnya ya daripada lu ntar acaranya tanggal 27 sampai 28 provokasi terus takutnya mecah belah, udah deh kita usir duluan aja gitu. Ini emang yang bikin acara Roy Suryo terus didukung oleh tim apa? Rumah Juang Demokrasi apa? Rumah Juang Demokrasi itu mengundang dia ngomong. Nggak tahu siapa yang duluan. Belum tahu. Soalnya di media itu tulisnya kayak Roy Suryo CS. Jadi mungkin ya CS-an mereka. Ada oke. asumsi antara Rumah Juang Demokrasi ini ngundang Roy Suryo CS atau mereka berkolaborasi. Kayak Roy Suryo CS yang kita nggak tahu siapa ya. ya Tifa nggak sih, Dokter Tifa. Belum tentu. Terus Benar nggak ada Tifanya? ya kan katanya Mas Rismonter ini kan. Nggak, menurut saya ada nggak datanya yang menunjukkan Roy Suryo CS itu siapa? Kayaknya belum, karena kan ini lagi anget banget, jadi mungkin belum secara lengkap di. Jangan-jangan cuma Roy Suryo sendirian. Yang udah kelihatan emang Mas Pasti Roy-nya sih. Iya, di garda terdepan dia kan. Dia emang ada gitu. Nggak, kan itu tanggal 26. Acaranya 27, 28. Dianya muncul nggak? Pas di wawancara mah dia ada. Oh. Ada, Roy Suryonya ada. Kalau penonton bisa lihat cuplikan-cuplikannya ada disorot entah wartawan entah apa gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau menurut saya sih sebetulnya memang itu hak Roy Suryo dong Enggak, untuk ngomong. kita tidak setuju. Hah? Kita setuju sama sikap warga. Karena Karena kan selama ini beliau ini Pak Roy Suryo CS ini selalu membuat resah, selalu membuat kegaduhan, berita hoax bahwa sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu asli, udah masuk lab forensik juga, udah dibilang asli, ini asli, tapi beliau ini selalu membuat semacam berita hoax yang bahkan terakhir soal kunjungan ke makam ibundanya Pak Ibunda, Jokowi itu kan maksudnya secara langsung bahkan itu menimbulkan pastinya kegaduhan. Kedua, berita hoax akhirnya ya nimbulin semacam ketidaknyamanan, kerusuhan di masyarakat gitu loh. Dan yang anehnya Bang, itu dia bikin acara itu di perumahan, pemukiman warga, maksudnya di desa gitu, bukan di misalnya kafe. Karena yang beredar di sosmed itu tuh dia pakai tanah yang lagi ada pelang dijual. Jadi mungkin pasang tenda kali ya. Kayak karena kita tenda nikahan gitu. Iya, mungkin ya. Maksudnya pas dilihat kayak ini nih lokasinya. Nanti Roy Suryo CS bakal di sini. Dan itu tuh tanah yang emang lagi lagi dijual gitu loh. itu kan belum dijual. Udah ada tulisannya pelangnya ada. Ya kan kalau dijual tuh artinya Belum, orang lagi dipasarkan. Ya tapi kan kalau Iya. misalnya suatu saat ada orang Ada yang mau beli, mau beli. gimana tiba-tiba lagi ada acara Lagi ada gitu. Nah, tapi kembali ya. Kalau menurut saya itu kebebasan berekspresi lah. Enggak sih.
Gini maksud saya gini, kamu boleh aja nggak setuju dengan seseorang karena pandangan-pandangannya yang kamu anggap sebagai memecah belah lah, mengada-ada lah. Tapi adalah hak dia untuk bicara di sebuah kampung gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu Bang nanti peluangnya, dampaknya gimana kalau misalnya dia ngadain acara. Misalnya nih ada satu warga yang terkontaminasi gitu sama pemikirannya dia. Terus kayak mulai menyebarkan ya pemahaman yang diajarkan Pak Roy Suryo ke warga-warga, terus warga-warga yang istilahnya nggak sepemikiran, maksudnya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, gitu. Selama itu tidak terjadi nggak bisa dong kita melarang hanya karena kita khawatir bahwa nanti masyarakat akan terbelah gitu. Ya tapi kan masyarakat berarti selama ini update sama perkembangannya kasusnya nonton sih. TV. Iya, jadi kayak maksudnya tahu lah istilahnya berita-berita atau kasus-kasus yang selama ini Pak Roy Suryo perbuat, dan itu kayak masyarakat menurut aku pribadi kayak one step ahead gitu loh. Kayak maksudnya. Paham saya. Tapi kalau misalnya kan Bang Ade tadi bilang Roy Suryo CS tuh punya hak untuk ya udah bikin acara di desa itu. Tapi desa itu orang-orangnya berhak juga nggak buat bilang jangan di sini lah gitu. Itulah yang jadi persoalan demokrasi, kebebasan berekspresi ya. Saya ulang nih ya. Kalau kamu hanya karena kita nggak setuju dengan pendapat orang itu, maka orang itu berhak dilarang untuk bicara. Atau tadi ya, karena kita khawatir ini akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, maka orang itu harus dilarang bicara. Itu agak repot loh untuk kebebasan berekspresi. Dalam demokrasi memang ada prinsip orang harus diizinkan untuk berbicara, betapapun kita nggak setuju dengan dia. Tapi kata warga, enggak, jangan di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Nah, atau satu lagi, mungkin harusnya kita harus tanya, dia udah dapat izin nggak ngomong di situ? Mengumpulkan, kan dia datang ke sana terus ngumpulin orang untuk hadir kan? Iya. Itu kan harus minta izin Pemerintah desanya. pemerintah desa. Iya, Dia udah ngomong nggak ke pemerintah desa? Nah, itu yang nggak ada. Gimana mau izin informasinya. orang pemerintah desanya aja ngeluarin surat penolakan Iya. dan intervensi dari Muspida atau Musyawarah Pimpinan Daerah Boyolali. Iya itu. Jadi kayak Mungkin Roy lupa ya kalau Nah. bikin acara kayak gitu. karena ngeliatnya Iya. tanah dijual, kosong gitu kan. Ya. Kita di sini aja. Harusnya kan Roy Suryo tuh sadar ya, ini kan bukan cuma lagi ngobrol-ngobrol biasa di sebuah rumah. Ini mengundang orang datang, ada apa, spanduk kali ya, ada Spanduk, macam-macam. Itu membutuhkan izin dong. Nah, itu yang mestinya dilakukan sejak awal. Misalnya pemerintah setempat mengatakan kami keberatan kalau ini diadakan di sini. Anda tuh ngeselin, tau nggak gitu kan? Di mana Anda kasusnya banyak lagi. Oke, anyway. Tapi ini ya taruhlah kita bisa beda pendapat dalam hal ini ya. Tapi yang menarik tentu saja adalah lagi-lagi isunya adalah tentang Roy Suryo ya. Iya. Kayak ditolak gitu kayak Terus ada juga beredar video. Jadi kan mereka nih yang dari Sahabat Perjuangan. Rumah Juang Demokrasi. Itu kan mereka ada kaos-kaosnya tuh biasanya kalau Ini masih panitia kasus yang acara. tadi nggak? Masih. Jadi kan kalau misalnya panitia acara kan biasanya nih kalau teman-teman yang IO itu kan pasti ada Iya, bajunya ada kaosnya, kan, ya, baju ya. khusus buat acara itu. Ada beredar video bapak-bapak tua, aku nggak tahu nama bapak tuanya ini siapa, tapi bapak-bapak tua ini bilang kalau orang yang geruduk dan mengusir mereka adalah orang yang dibayar 50.000 plus nasi kotak. Ya. Tapi nggak tahu dibayar oleh siapa. Dia cuma bilang oleh geng Jokowi. Geng Solo. Dia nggak mau bilang nggak mau, nggak boleh geng Solo karena dia orang Solo. Oh. Iya, dia nggak mau bilangnya geng Ini Jokowi. acara di Solo ya tadi ya? Di Boyolali. Jawa Tengah. Oke. Iya. Nah, jadi orang itu menuduh bahwa yang menolak nih adalah orang-orang bayaran Dibayar Jokowi. 50.000 plus nasi kotak katanya. Dia kasihan katanya sama orang-orang ini. Kata si bapak tua itu. Nah, tapi dia tahu itu 50.000 plus nasi kotak dari Gak tahu. Dia cuma ngomong gitu aja. Ya, Terus mungkin menurut informasi. pas itu kan ngomongnya pas diwawancara ya Bang. Terus abis dari ngomongin itu dia titip omongan lah kayak Pak Prabowo jangan utang budi sama Pak Jokowi. Ya emang udah arahnya ke sana. Jangan utang budi sama Pak Jokowi, kamu hanya ditipu oleh Pak Jokowi. Jangan. Terus terakhirnya ditutup gini. Sekali lagi makzulkan Fufu Fafa gitu. Iya. Terus kayak what the hell? Iya lagi. ya, kan buktinya kamu ketawa. Iya, itu Ya. dia. Hiburan sih, cuman Iya. Memang saya pribadi terus terang ya. Jadi kalau dibilang dia kesian sama orang-orang yang apa tadi kan yang menolak itu, sebetulnya yang paling patut dikasihani di sini Roy Suryo. adalah Roy Suryo. Iya. Menurut saya ya. Karena
Roy Suryo itu seperti sudah kehabisan ruang kali ya. Dia udah tahu bahwa semakin lama semakin banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang dia katakan, apa yang dia perjuangkan, ya. Di berbagai, misalnya kalau kita lihat di media sendiri, kan dia selalu berhadapan dengan orang-orang, bukan saya lah, tapi teman-teman relawan-relawan Jokowi yang secara tajam gitulah ya, kritis, itu bisa membongkar kebohongan-kebohongan atau kesalahan-kesalahan tuduhan yang disampaikan oleh dia. Dan makin lama saya lihat sih, makin lama makin banyak masyarakat yang nggak percaya sama apa yang dia katakan. Bahkan sebagian sudah menganggap dia tuh udah kayaknya berlebihan ya. Orang juga udah capek kan. Ya sekarang udah bulan apa? Oktober kan. Udah menjelang November. Udah berapa lama dia melakukan ini semua, dan memang selalu terbukti bahwa nggak benar. Tuduhannya nggak valid, nggak berdasar. Jadi, nah dia datang ke sebuah desa, kemudian mau ngomong di sana, di situ pun ditolak. Boyolali tadi. Iya, maksudnya kan pemukiman warga, dan semacam pertanyaan simpelnya adalah, lu ngapain ngadain acara yang kayak gitu, yang tadi Egra bilang biasanya kan di kafe apa enggak ya seminar mungkin ya atau apa, ini di desa yang ya mungkin audiensnya masyarakat pedesaan gitu, kayak for what gitu, apa esensinya, maksudnya ngapain gitu loh, yang ngajak ribut. Kan Makanya ada yang bilang, apakah Anda mau mengumpulkan massa gitu untuk mendukung Anda gitu, dan mengumpulkan dan mendoktrin mungkin kayak ya tadi biar dapat dukungan kan. Itu. Nah, mungkin pendukungnya makin lama makin habis atau gimana? Makin lama makin habis. Dan kalau ini ada penolakan dari masyarakat di sebuah desa di Boyolali, dan kita tidak mendengar, ya kecuali kamu bilang tadi ada bapak-bapak yang membela Roy Suryo kan. Ini kan artinya ya bahkan masyarakat di akar rumput itu yang mau mendukung Roy Suryonya juga barangkali udah tinggal segelintir orang. Nah, itu kan pasti menyakitkan sekali ya buat Roy Suryo. Sementara dia terus kayaknya percaya ya. Dia masih ngomong tentang ijazah palsu kan? Masih. Dan itu misalnya bilang bahwa Gibran harus diturunkan. Udah nggak ada yang mau menurunkan. Orang-orang serius yang ingin menurunkan Gibran tuh sekarang udah tipis lah, sedikit lah. Dia bilang Gibran tidak mencerminkan anak muda. Kita udah lihat nih setahun kerjanya Mas Gibran gimana. Udah turunin aja Gibran. Gitu. Ada kata video si wawancaranya, itu. kata si Roy Suryo. Oh, kata Roy Suryo. Kata Roy Bapak Suryo. itu kan Mas Zulkan Mufufu Fafa. Nah, Roy Suryo juga pas diwawancara pakai kaos yang sama, itu kayak gitu ngomongnya. Kaosnya apa tadi? Kaos kegiatannya gitu bang, nggak tahu bulat gitu warnanya. Biasanya kan dia orange. punya kata-kata lucu-lucu gitu. Iya. Punchline-nya atau kalimat ininya lah ya. Dia pikir lucu padahal enggak sih. Tobatlah Roy. Iya, jadi kayak gitu. Jadi dia makin lama makin seperti mengada-ada, meracau aja. Tanpa ada orang-orang yang menyambutnya dengan antusias. Gitu. Iya, bahkan dia katanya kan nggak boleh tuh di pemukiman warga, dia pindah ya ke gedung umat Islam di Kartopuran Solo. Ke Solo. Kan Boyolali sama Solo tuh nggak jauh ya? Jawa Tengah sih. Sama-sama mungkin Jawa Tengah. Ya jaraknya berapa kilo lah. Iya. Terus. Dan ya entah apakah acaranya kan berjalan. Karena waktu banyak tetap sama nggak sih tanggal 2 sekarang, tanggal 28. Katanya sih ada yang bilang netizen udah bubarin lagi aja, tapi ya gimana dong, masanya pindah kayak gimana dong, maksudnya masanya sih nggak pindah dong, nggak, masa dari sana berarti ya koordinasi paling kecuali memang yang dimobilisasi dibawa pakai bus gitu jalan-jalan ke Solo disabotase. Oh enggak, itu cerita yang lain ya. Oh, cerita yang lain. Ada lagi cerita yang lain. Enggak, maksudnya itu cerita yang lama, cerita yang Ibu Bu Kurnia yang disabotase. Yang disabotase itu. Iya, karena 3 hari lalu kalau misalnya penonton searching berita terbaru Roy Suryo. Nah, Mas Roy Suryo ini katanya udah dapet salinan ijazahnya Pak Jokowi dari KPU. Udah dapat. Terus dia bilang 99,999% ini palsu. Tapi itu klaimnya aja ya, klaimnya dia ya, maksudnya bukan ini kan beneran palsu. Udah lama kan si
Yang sebelum ini siapa tuh yang ada orang Iya, ada orang yang bilang dia punya salinan ijazahnya. dia dapat dari Pasal KPU KPU. Solo. Kopi Solo. Ingat nggak yang Iya, dapat iya. juga kan? Heeh. Ya kan pasti itu juga kan? Iya, Sama aja fotonya sebenarnya. sama-sama aja sebenarnya Bang. Gitu-gitu aja sih. Nggak, dan saya tuh selalu heran dia tuh bilang ya, nih lihat nih, yang paling ingin dia tunjukkan kan selalu yang foto yang ada cap itu. Iya, iya, Iya. iya. Terus kan ada yang kamera dekat gitu kan, ngambil dari gambar sangat dekat. Lah itu kan justru kelihatan bahwa kan dia selalu berteorinya gini. Teori dia adalah capnya di bawah, fotonya di atas. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Capnya di bawah, fotonya di atas. Bukan yang balik ya? Enggak, mestinya kan. Kalau ijazah kita foto dicap. Iya, di mana-mana juga Enggak, gitu. dia bilang yang Roy Suryo, yang ijazah Jokowi ini aneh. Ya, fotonya di atas, capnya di bawah. Hmm. Terus dia bilang, tuh kan, Cuma itu. bukan cuma itu doang. Banyak. Pasti kasih lihat sama ada kamera apa gitu. Iya, nge-zoom. Mungkin sebuah media gitu ya, ngezoom. Justru kelihatannya enggak, malah kebalik. Memang bener fotonya di bawah, Ada capnya di capnya. atas. Mungkin jadi itu kayak ilusi aja nggak sih dari jauh, tapi sebenarnya ya foto dulu baru cap kan istilahnya yang Enggak, benar. bahkan bukan ilusi, dia tuh kayak ngarang aja. Iya. Oh, berarti Mas dia Roy halu. tahu cam scanner. Itu biasanya hilang tuh yang di atas foto. Iya, jangan dia pakai cam scanner lagi. Dia apain? Cam scanner tuh biasanya ada detail-detail yang hilang. Itu aplikasi, Bang. Aplikasi Oh. kan biasanya kalau nge-scan kan ada mesinnya tuh. Iya, iya. Kalau ini kan pakai HP doang nih di foto. Nah. Nah, kadang ada detail yang hilang. Iya, jadi mungkin Dengan sengaja. Bukan, emang aplikasinya. Jadi sama Oh, aplikasinya iya. kayak misalnya agak gelap, terus diterangin. Dia terangin. Mungkin karena Pas diterangin Hilang. ada beberapa ya. yang hilang gitu. Nah, mungkin dia pakai cam scanner itu. Enggak, tapi menurut saya kan gitu ya. Jadi Iya, iya. dia tuh bahkan dengan dia ulang tuh kalimat 99,9% Iya. itu adalah palsu, Ya. adalah tiruan, adalah dimanipulasi bla 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 bla. Ah. Ya bayangkan kalau nggak usah jadi kita, jadi warga biasa aja, pas nonton itu lagi, itu kan rasanya kalau menurut saya sih pasti udah marah lah orang. Iya. Bahkan saking muaknya, Bang, ini ada satu politikus dari Partai Nasdem namanya Ibu Irma Suryani Chaniago. Dia tuh ngomong, dia tuh saking dia mungkin udah muak sama tingkahnya Pak Roy Suryo, dia sampai mempertanyakan kepakaran Roy Suryo yang gak sesuai sama pendidikannya. Karena kan Pak Roy Suryo itu pakar telematika, tapi dia S1-nya itu S1 sama S2-nya tuh komunikasi. Jadi kayak lu mendapatkan title telematika lo itu dari mana gitu. Karena kan pasti kayak beda jurusan, bahkan dia sampai minta Pusat Laboratorium Forensik sama UGM neliti ulang ijazah Roy Suryo, karena kan S1 sama S2-nya tuh di UGM katanya kan, S3-nya di UNJ, which is alma mater saya. Oh dia S2 UNJ, S2-nya UGM, jadi S1 S2 UGM, terus katanya S3 doktoral itu di UNJ. ambil apa? Ya, yang S3 nih nggak tahu ya, pokoknya S1 sama bukan. S2 komunikasi. S3-nya juga? Sepertinya. Pokoknya Oke. S1 S2 itu komunikasi. Nah, yang dipertanyakan Bu Irma ini, dari mana orang yang komunikasi bisa dapat pakar telematika gitu loh. Ya, Maksudnya kan itu ya. ada, itu lain gak sih? Enggak kayak, dan ini bahkan taruhlah begini, misalnya nih ya, Nah, ada orang yang mengaku-ngaku dia ahli telematika. Dia taruhlah dia memang lulusan dari komunikasi. Ya. Tapi kan paling tidak kelihatan ketika dia muncul, dia menunjukkan bahwa dia itu ahli telematika. iya. Kan gitu. Kamu tahu nggak telematika itu apa? Kayak Tele apa? Telepon. Nggak kayak televisi gitu apa? Iya. media Alat. media. Jauh. Jarak jauh. Jarak jarak jauh. jauh. Oke. Matikanya ke informatika kan? Ha-ha. Jadi, Jadi ini adalah sebuah ilmu. Itu sudah sejak lama saya pikirkan ya. Tapi mengingat dia ulang-ulang terus, saya berpikir ya jangan-jangan dia pernah belajar juga kali ya telematika. Saya kan orang komunikasi. iya. Di Gimana tuh, Bang? komunikasi. Ya di komunikasi kita nggak belajar telematika. Ya kan, kayak Ya jauh itu banget. sih mau dimanapun gitu kan. Iya. Telematika itu ilmu tentang pengiriman penggunaan informasi jarak jauh gitu loh. Jadi misalnya yang paling gampang GPS, ya. Kamu pernah pakai GPS dong? Sering. Pakai, kita selalu pakai. Ya kan, kamu jalan jauh. Iya.
bukan jalannya, kamu jalan di mana? Terus kamu ingin tahu, kamu ingin kemana deh? Ke Glodok gitu loh dari Iya. sini. Iya. Kamu ingin tahu nih Ah, dari sini ke Glodok, berapa jalan yang kilo? paling gampang. Enggak ya? Iya, Lewat iya mana? ada juga itu, ada soal jaraknya berapa. Jalan paling gampang lewat mana? Iya. Ada kemacetan nggak? Kayak gitu kan? Itu kan Iya. semua jarak jauh kan? Iya. Nah itu kan dikirim tuh infonya ke kita di sini, lewat GPS itu. Iya. Nah ilmu mempelajari GPS, membuat GPS itu adalah telematika namanya. Kayak geografi nggak sih? Bukan geografi dong, Kayak- enggak. Ini alat menggunakan teknologi komunikasi yang kerjanya cuma ngirim-ngirim informasi informatika makanya dari satu titik ke titik yang lain, dari titik yang lain ke titik yang lain lagi, ya. Iya, tapi maksudnya telematika ini sama sekali nggak terkait dengan menganalisa atau meneliti Isi apakah- komunikasi, ya, isi komunikasi isi ya. pesan. Bahkan sampai menentukan apakah dokumen seseorang itu asli atau palsu Betul. kan. Kalau Maksudnya misalnya nggak ranah sampai situ. itu udah bohong banget kalau misalnya Roy Suryo bilang dia sebagai ahli telematika Itu ranah apa gitu? mempelajari apakah ijazahnya Pak Jokowi itu Kayak udah asli atau lain palsu. banget. Nggak bisa dia pakai telematika, itu nggak bisa dia pakai untuk mempelajari ijazah. Bang, Ya, Pak. kayaknya kalau misalnya beliau ditanya pemahaman definisi telematika sendiri jangan-jangan dia nggak ngerti lagi. Saya duga dia ngerti. Kan? Maksudnya Nggak, saya duga dia nggak, masa dia Masa nggak ngerti ya? dia kan dokter, ya biar gimana pun dia dokter lah. katanya. Ini kata dia. Iya. Iya. Tapi saya sih percaya dia dokter lah. Oke. Ya. Tinggal nanya ke UNJ sih. Tapi kalau lu nanya Roy Suryo, sabar-sabar. Iya lagi. Tadi ketawain duluan. Dia ketawa. Iya, dia kan suka ketawa gitu. Katanya. Hahaha, ya. Enggak, saya cuma nanya, Bapak telematikanya di mana belajarnya? Bapak telematikanya bidang apa dan coba Bapak definisikan dengan benar telematika itu apa konsepnya dan cakupannya. Ya, Waduh. Terus disuruh baca. Mahasiswa aku nggak baca. Ya. Tapi gini, Iya. saya melihat bahwa rombongan ini nih, rombongan Roy Suryo, rombongan Tifa, ini rombongan Roy Suryo, Tifa dan siapa? Rismon. Iya. Ini kan memang bermasalah dari dalam hal kejujuran, keakuratan. Sebagai contoh, ini di luar Roy ini ya kita lihat ya. Iya. Misalnya kayak Tifa, ya. Yang saya dengar Tifa itu sebetulnya memang nggak pernah, belum paling tidak lulus menjadi dokter. Neuroscience. Dia kan selalu mengklaim dirinya sebagai ahli neuroscience, ya. Saraf kan itu. Syaraf harusnya, sains mengenai syaraf. Yes. Iya. Nah, tapi katanya pertama-tama dia tuh nggak pernah sekolah tinggi di bidang itu tuh, paling tidak dia itu belum menuntaskan pendidikannya. Katanya di UI nggak sih? Katanya di UI dia 2 kali dia drop out katanya ya. Oh, oke. Coba aja kita cek nih. Mungkin maaf ya Bu Tifa, mungkin Bu Tifa harus menjelaskan kapan Ibu lulus di mana, dan kita juga nggak kepengen-pengen banget sebetulnya, cuman ya mengingat Ibu selalu berusaha menegaskan bahwa saya ahli neuroscience gitu ya. Iya. Ya Bapak lagi Ibu kuliah neuroscience di mana, dan ada hubungannya nggak sih antara neuroscience sama penelitian dia tentang ijazah palsu? Kan ngarang dia ini. Kan dari saraf science ke Sains saraf ya sains saraf itu ke analisa apakah dokumen seseorang palsu. palsu. Yang Jauh. dianalisa apanya? Jangan nangis dong. Enggak nangis, enggak. Saking putus asanya. Terus kalau Rismon apa yang masalah? Ini pengacara ya nggak sih? Bukan. Rismon ingat nggak apa yang dipersoalkan dengan dia, dengan pendidikan dia? Dia kan menyebut dirinya lulusan dari UI. bukan Yamaguchi University, Yamaguchi. Oh Jepang. Jepang. Oh iya. Nah, sekarang kan entah ada yang bilang, entah itu datang dari Yamaguchi sendiri yang bilang bahwa orang ini nggak pernah lulus di sini. Nah loh. Lalu Jadi kalau ini benar itu kan menarik nih ya. Pertama, Roy Suryo bukan ahli telematika. Dokter Tifa bukan ahli neuroscience. DO 2 kali katanya. Yamaguchi, Risman bukan lulusan Yamaguchi. Dan katanya sekarang di CV dia istilah lulusan Yamaguchi udah di-delete. Oh, bahkan Jadi, kalau aku nonton ya, aku Tapi kan ini kata-katanya ya, according to
gitu ya. Nah, aku kan nonton tuh Bang Ade beberapa kali talk show gitu kan. Bareng, aku lupa namanya siapa. Yang orang projo yang pakai kacamata itu Bang. Namanya. Siapa? Coba. Andi Azwan. Andi Azwan. Itu dia tuh berulang kali kayak nunjukin gak sih, ini Rismon nih, masa kayak gini ijazahnya, terus pakai bahasa Jepang, nah. Terus dibantah sama Roy Suryo kayak, kok jadi personal, kok jadi kesini. Padahal aja personal. Iya, padahal aku pengen tahu. Coba jelasin dong, aku mau tahu, tapi udah disangkal-sangkal duluan, kok jadi personal nggak boleh. Karena Andi itu sangat Jepang emang, dia kerjain dulu di perusahaan Jepang, dekat sama orang-orang Jepang. Dia bisa berbahasa Jepang, jadi dia bisa menemukan dengan cepat tuh kejanggalan-kejanggalan dalam hal ijazahnya. Malah katanya di diskusi yang forum yang ada Pak Andi Azwan tuh katanya Pak Rismon disuruh tes bahasa Jepang. Iya. Terus kayak malah marah gitu kan. Iya. Padahal aku kan sempat belajar bahasa Jepang pas SMA kan Bang. 3 tahun lah. Dikit-dikit ngerti lah. Itu si siapa Andi Azwannya tuh kayak ngomong, kalau nggak salah, lo nggak ngerti bahasa Jepang ya? Wakaranai apa gitu. Kayak gitu pakai bahasa Jepang. Cuma mungkin nggak kena kali ya. Ini siapa yang si Andinya atau Andinya Mas kayak Andinya. ngomong ke Rismon tuh pakai bahasa Jepang. nggak bisa dijawab? Nggak dijawab. Iya. Jadi ini terlalu banyak para penipu ini. Jadi orang-orang yang berbohong, bercerita seolah-olah itu benar, makanya kita jangan pernah percaya sama tuduhan nih bahwa ini adalah ijazah palsu. Bahkan ini yang jadi menarik adalah mereka-mereka ini yang sebenarnya latar belakang pendidikannya juga dipertanyakan dengan berani bukan menantang ya, kayak meragukan ijazah Pak Jokowi yang istilahnya jelas-jelas asli, kayak what's wrong with them, kayak sebenarnya kenapa sih gitu. Kayak tadi yang Pak Roy Suryo juga, ini yakin maksudnya beneran pakar telematika kah, terus Dokter Tifa beneran neuroscience, ahli neuroscience kah, dan Pak Rismon yang beneran kuliah di Jepang apa enggak. Ini kan kayak maksudnya masyarakat yang udah tahu akhirnya mikir, loh latar belakang pendidikan lo aja diragukan gitu, dan lo berani-beraninya meragukan ijazah Pak Jokowi, kayak ada apa nih, apa katanya sih nggak dapet jabatan atau gimana gitu. Nggak perlu, kita nggak, kalau saya, buat saya ya, kenapa mereka melakukannya, saya udah putus asa memikirkannya. Itu kenapa dia begitu benci sama Pak Jokowi kan? Udah bingung, udah bingung. Kita tiap malam kayak, ini kenapa mereka begini? Sampai scroll aja udah. Ya misal kayak Roy Suryo, kesalahan Pak Jokowi ke dia tuh apa? Nggak ada. Betul-betul nggak ada. Bahkan itu Bang di TikTok itu beredar. Jadi dulu tuh pas Pak Roy kan pernah jadi menteri ya Bang. Iya. Menpora, di zamannya Pak SBY. Di zamannya Pak SBY. Menpora ya? Terus Menpora. kayaknya awal-awal Pak Jokowi menjabat jadi presiden tuh entah masih menteri atau bukan. Tapi pas diwawancara tuh kayak, Pak Jokowi ini kan sahabat saya atau apanya saya gitu. Jadi dia tuh kayak menyanjung-nyanjung Pak Jokowi gitu kan. Terus meanwhile sekarang jadi kayak gitu. Jadi muncul tren-tren kayak gitu. Iya. Dan itu kan membingungkan buat kita kan. Iya. Karena awal dia pendukung Jokowi 2014 itu. Iya. Dan di awal masa pemerintahannya Pak Jokowi, dia tidak kelihatan apa ada kasus atau apa. Tapi kenapa dia menjadi sedemikian membabi buta menyerang Pak Jokowi? Nah, masalahnya kubu dia itu, saya nggak bisa bilang semua ya, tapi banyak yang cara berpikirnya seperti itu, gayanya juga seperti itu, mengarang bebas saja dan merasa bahwa itu tidak mungkin diketahui oleh publik. Padahal kan gimana kita nggak tahu, misalnya tadi itu ya soal bahwa sebetulnya Tifa itu belum pernah menjadi seorang dokter neuroscience. Itu kan dengan segera orang bisa ungkapkan kan? Bahkan orang yang mungkin sekelas netizen aja tuh bener-bener bisa sampai sedetail itu nyari-nyari bukti soal apakah dia pernah lulus, kalau misalnya lulus tahun berapa, beneran ahli neuroscience enggak. Bahkan yang sekelas Mas Andi aja bisa tahu ini bukan lulusannya Yamaguchi gitu. Karena katanya ya, saya baca di media sudah ada surat dari Yamaguchinya yang bilang bahwa itu bukan lulusannya. Ini bener-bener Mas Roy ini udah ijazah Pak Jokowi, ijazahnya Mas Gibran. Iya. Ijazah Mas Kaisang ntar. Ijazah Mas Kaisang. Ntar lagi ya. Nah, dan parahnya adalah mereka terus bermain dengan apa yang dikenal sebagai post-truth. Apa tuh? Post-truth itu adalah pasca kebenaran. Jadi teori ini sekitar tahun
mungkin sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu tuh dikembangkan di Amerika karena ada orang seperti Donald Trump itu yang dia ngomong apa yang dia bicarakan itu tingkat kebenaran itu rendah. Tapi memang karena disampaikan dengan cara yang sangat meyakinkan itu bisa membangun dukungan publik terhadap dirinya. Jadi sebenarnya asbun tapi dikemas dengan Kalau asbun kan seolah-olah asal ya. Ini enggak well prepared. Dirancang dengan sengaja. memang sudah dirancang. Jadi Memang dirancang ya. Tapi kemudian itu disebarkan, diulang-ulang dan sehingga orang percaya. tapi faktanya mungkin kalau dicek lagi hanya sekitar berapa persen aja Betul, kebenarannya betul, gitu, nggak betul. valid. Nggak valid. Nah, Post-truth. dikatakan post-truth, jadi Oke. pasca kebenaran. Oke. Dan ini yang menyebabkan, jadi teori ini mengatakan bahwa politisi-politisi Amerika sekarang katanya, itu lebih peduli pada pernyataan-pernyataan yang bisa membangkitkan emosi orang, membangkitkan rasa sensasi, Demi ya. citra mereka ya. Demi istilahnya. citra, demi untuk menghancurkan lawan, Oh. bukan pada fakta, bukan pada evidence, bukan pada bukti. Kayak ya. di sini juga gitu nggak sih? Nah, kita sekarang sudah sebetulnya sejak tahun sejak 2000 lama, ya. sudah cukup lama pun terjadi. Cuman sekarang ini memang menjadi sedemikian menggila antara lain karena medsos. Oke. Oh iya. Medsos berulang-ulang. merubah Nah, semuanya. saya mau barangkali nih kalau udah mau terakhir saya mau gunakan satu contoh yang menurut saya bagus nih Oke. mengenai Gibran. Ya. Nah, Ya, Mas Gibran beberapa waktu yang lalu itu digambarkan di ejek lah, dihina. oh iya. Gara-gara dia seolah-olah bengong. Pongo-pongo. Dia berdiri di sebuah panggung gitu ya. Dia kayak ngelihat. Jadi kalau nggak salah narasinya adalah dia disuruh ngomong tapi dia nggak tahu dia harus ngomong apa. Sambutan tapi pelangap-longo. Nah, Iya, dia seharusnya ngasih memberikan sambutan tapi dia pelangap-longo. Jadi Faktanya. dia ngelihat ke kanan terus diem gitu ya. Cukup lama tuh. Pasti lebih dari 1 menit lah ya. Nah, ini kan dari dulu dia selalu nih Pak Jokowi lah, Ya. Gibran lah. Ya keluarga Pak Jokowi lah. Keluarga Pak Jokowi itu kan seringkali dihinanya begitu ya. Pelangap-longo, ya bodoh lah ya. Nah, tapi ternyata belakangan ada yang mengingat, ada yang memberi Klarifikasi lah istilahnya, mengklarifikasi. mungkin orang-orang sekitar situ Ya. yang melihat langsung. Dia bilang bahwa gini loh, itu Mas Gibran Lagi nunggu lagi azan. nunggu azan. Jadi kan bagi sebagian orang Islam tuh ya, Ya. memang dianjurkan kalau ada azan Oh ya, Diem. diem ya. kita diem, ya. Saya sih termasuk orang yang nggak percaya itu. Diem terus kalau ada musik dimatiin dulu musiknya, Oh, iya. pause mengheningkan cipta dengerin azannya. Iya. Aku dapat ajarannya itu. Iya. Tapi kan kita pada dasarnya sehari-hari sih nggak gitu. Iya. Kita lagi kerja ya udah kerja aja, ada azan ya azan aja gitu kan. Benar. Kita udah tahu oh udah waktunya sholat gitu kan. Tapi kita pas azan itu nggak harus diam. Cuma memang bagi sebagian orang Islam mereka percaya itu benar-benar harus diam. Dan itu bentuk bagi mereka itu juga bentuk penghormatan. Penghormatan kan, terhadap azan, ya. Iya, iya. Nah, Mas Gibran barangkali adalah bukan orang yang sebetulnya day by day-nya begitu ya. Tapi ini kan dia lagi ngomong di sebuah acara di mana ya? Acara publik yang Acara memang publik. ya dia Ya, kan acara posisinya publik. wakil presiden jadi mungkin ya Nah, begitu ada azan, menghormati dia lah, dengar gitu. dia berhenti dulu, dia bilang kita azan kita dengerin dulu ya. Jadi dia tuh bukan pelangap longo. Itu tuh dipotong mungkin jadi sebelumnya dia udah koordinasi atau apa kita diem dulu gitu tapi Iya, mungkin iya. sama orang-orang yang gak bertanggung jawab dipotong jadi diubah narasinya jadi ini nih wakil presiden kebanggaan kalian pelangap-pelongo ya kayak Ini gitu. katanya the best wakil Iya. presiden kan dia bilang gitu Katanya kan. the best wakil presiden tuh lihat tuh pelangap. Terus nanti ada pembelaan lagi kalau azan kenapa nggak ke masjid gitu. Lah kan Kan dia lagi ngomong. Acara ya. Ya gitulah. Jadi kalau gerombolan ini tuh memang begitu kelakuannya dari waktu ke waktu. Unfortunately kita harus menjadi korbannya nih. Dan kita bukan jadi korban lagi sih Bang, kita bener-bener berada di situasi kita dikelilingi orang-orang yang memang post-truth ya nggak sih Iya, kayak iya, ya gitu. iya. Nah, itu sedih ya. Maksud saya gini. Ya kenapa kita nggak bertarung secara objektif aja ya, secara rasional, secara evidence based lah, berbasis pada bukti-bukti, dan kita bisa berbeda pendapat kan. Ya contoh yang paling gampang sekarang lagi rame nih Wush misalnya kan. Iya. Kan kita bisa berdebat tentang Wush itu sebetulnya boleh apa bagus atau enggak. Ternyata ini merugi loh gitu kan.
nggak selalu artinya kita juga sepemikiran, dan itu nggak apa-apa, itu boleh-boleh aja. Cuman jangan dong ngarang-ngarang seperti yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan. Tapi saya sih senang bahwa sekarang tadi yang kalian angkat di awal, para warga kan, warga aja udah enek. Iya kan. Kalian terus aja ya. Dan ya Roy harus siap-siap nih kalau dia sampai betul-betul ditersangkakan. Jangan harapkan masyarakatnya akan membela, bergerak dan seterusnya. Iya. Karena too far kalau menurut aku, Mas Roy, too far sampai ke mendiang makam mendiang ibu terlalu jauh. Kejauhan. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa tonton terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.